Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan. Jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi. Jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, dalam segi bahasa, makna mubahalah adalah mula'anah atau saling melaknat, atau berdoa agar diturunkan laknat kepada yang berdusta di antara dua kubu atau dua orang yang tengah berseteru. Nah, mubahalah sendiri memang disyariatkan untuk menguatkan perkara hak dan membatalkan perkara batil, dan juga untuk menampakkan hujjah atau argumentasi kepada orang atau kelompok yang tidak menerima kebenaran setelah benar-benar nyata kebenaran telah ia ketahui. Dalil disyariatkan mubahalah adalah ayat berikut, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan utusan Nasrani Najran saat berkunjung ke Madinah dan mendebat Rasulullah mengenai persoalan Nabi Isa yang mereka yakini sebagai anak Tuhan. Padahal mereka sebenarnya tahu kalau Nabi Isa adalah nabi, bukan anak Tuhan. Karena itulah saat ditantang oleh Rasulullah SAW untuk bermubahalah, mereka malah ciut nyalinya dan tak berani lagi. Di samping juga ada saran dari pembesar mereka yang yakin kalau Rasulullah seorang nabi, dan jika mubahalahnya diladeni, maka nasib sial pasti menimpa mereka. Peristiwa kedatangan mereka ini juga dilansir dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian sehubungan dengan hal ini, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya mengatakan, wa fiha masyru'iyatu mubahalatil mukhalif idza asara ba'da zuhuril hujjah wa qad da'a Ibnu Abbasin ila dzalika thumma al-Auza'i wa waqa'a dzalika li jama'atin minal ulama. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, beliau mengatakan dalam hadis ini mengandung hal tentang disyariatkannya mubahalah kepada orang atau kelompok yang menyalahi kebenaran dan ngotot mempertahankan kedustaannya setelah ada hujjah atau dalil tentang kebenaran sesuatu yang mereka tidak mengakuinya. Nah, melihat penjelasan tadi melalui kisah mubahalahnya Rasulullah yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis, dan juga mubahalah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, Imam Auza'i dan para ulama yang lain, bisa diambil konklusi atau kesimpulan bahwa pertama, mubahalah kepada ahlul batil adalah hal yang disyariatkan selama ia ngotot pada pendiriannya, dan yang bermubahalah memang memegang kebenaran. Ingat, yang bermubahalah memegang kebenaran, bukan pembenaran. Apalagi yang bermubahalah membuat-buat sesuatu yang tidak masuk akal, ngomong sesuatu yang tidak jelas, apalagi sampai berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ada kemaslahatan dalam mubahalahnya tersebut, semisal dalam rangka menegakkan kebenaran. Dengan begitu, sebaliknya, kalau dengan tujuan pembenaran atau pembenaran terhadap sesuatu yang jelas-jelas salah dan menyalahkan hal yang jelas-jelas benar, lebih-lebih membela diri atas kelakuannya, atas kelompoknya, atau dalam urusan duniawi yang tak ada sangkut pautnya dengan akhirat dan agama,
maka dalam kasus-kasus seperti itu tak perlu mubahalah dan juga tidak disyariatkan apalagi disunnahkan. Terkait dengan hal ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam sebuah kitabnya, wa amma hukmul mubahalah faqad kataba ba'dul ulama'i risalatan fi syurutiha al-mustanbatati minal kitabi was sunnati wal athari wa kalamil a'immah wa hasilu kalamihi fiha annaha la tajuzu illa fi amrin muhimmin syar'an waqa'a fihi ishtibahun wa inadun la yatayassaru daf'uhu illa bil mubahalah. Intinya dari pernyataan ini, mubahalah tidak diperkenankan atau tidak boleh kecuali dalam urusan penting yang berkaitan dengan agama yang belum ditemukan kejelasannya, dan juga jika pihak yang menantang kebenaran tersebut tetap ngotot pada pendiriannya, dan hal itu tidak bisa ditepis kecuali dengan mubahalah. Ini saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus, yang kemarin mubahalah 10 hari masih hidup. Ini mau makan ya, ini ya mau makan. Tanggal. Nah, ini tanggalnya Minggu 26 November 2023. Posisi saya di Jogja. Besok rekaman full di Gus Fuad ya. Gak ada apa-apa, memang utusan beneran kok. Gak boleh ngaku kenapa. Aman, dilindungi Polres Kudus. Makasih ya telah perhatian. Dan yang perlu diketahui bahwa yang diungkapkan oleh Bapak Ishak tadi, yang katanya itu mubahalah, itu sebenarnya ya bukan mubahalah, dan juga bukan masuk dalam kategori sumpah. Apalagi dengan mengatakan biar Nabi Muhammad yang membunuh. Loh, Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Selama Nabi Muhammad atau Rasulullah itu berperang, hanya satu Rasulullah yang membunuh dengan tangannya sendiri, yaitu membunuh Ubay bin Khalaf. Karena saat itu memang Ubay bin Khalaf ini sangat memusuhi Rasulullah dan nantang-nantang terhadap Rasulullah. Dan kemudian ketika perang Uhud langsung ditombak oleh Rasulullah. Nah, selama Rasulullah dalam peperangan, maka beliau tidak pernah membunuh. Jadi jangan macam-macam atau jangan sembarangan kemudian mengatakan kalau saya dusta biar Rasulullah yang membunuh. Ini kan perkataan ngawur. Jadi sekali lagi, yang dikatakan Ishak itu bukan mubahalah. Yang namanya mubahalah itu harus ada pihak lain yang saling melaknat nantinya. Artinya laknatnya itu nanti akan diarahkan kepada orang yang berdusta. Jadi mubahalah itu sama dengan mujadalah. Mubahalah berarti saling melaknat, dari kata buhlah. Buhlah itu laknat. Sehingga ketika redaksinya menggunakan mubahalah, maka harus ada kedua belah pihak. Kalau hanya sendirian, ya bukan mubahalah, sumpah serapah namanya. Sama dengan mujadalah. Mujadalah itu adalah debat. Yang namanya debat ya harus ada lawannya. Kalau sendirian ya bukan debat, tapi ngelindur. Kenapa perkataan seperti Ishak itu bukan termasuk mubahalah? Ya karena mubahalah sendiri adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama, wal mubahalah hiya at-tadarru'u fi du'a listinzalil la'nah 'alal kadhib, fal buhla bi dhammil ba hiya al-la'nah. Jadi yang dimaksud dengan mubahalah itu adalah at-tadarru' fi du'a, bersungguh-sungguh khusyuk dalam berdoa, listinzalil la'nah, agar laknat diturunkan 'alal kadhib, kepada orang yang berdusta. Maka dengan demikian fal buhlah bi dhammil ba hiya al-la'natu, maka yang dikatakan buhlah itu adalah laknat. Kemudian yang berikutnya, perkataan Ishak tersebut itu juga tidak termasuk ke dalam sumpah, tapi itu masuk dalam kategori mendoakan jelek kepada diri sendiri. Mendoakan jelek kepada diri sendiri itu termasuk larangan, karena ada sabda Rasulullah, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Terkait dengan hal ini, Al-Imam Al-Khattabi Al-Maliki dalam kitab Mawahibul Jalil menjelaskan, ketika ada seseorang bersumpah kemudian semoga laknat Allah menimpa terhadap dirinya,
Di sini redaksinya langsung diambil di au alaihi la'natullah au ghadabuhu au ahramahullahu jannata au adkhalahun nara wa kullu ma da'a bihi ala nafsihi lam yakun bi syai'in min hadza yaminan intaha. Jadi bersumpah kalau melakukan sesuatu maka dia akan kena laknat Allah atau kena murka Allah atau diharamkan masuk surga atau dijebloskan ke neraka. Dan semua hal yang mengandung doa terhadap diri sendiri atau doa jelek terhadap diri sendiri itu tidak masuk dalam kategori yamin atau tidak masuk dalam bagian sumpah. Dan lucunya lagi, dengan tidak matinya si Ishak tersebut lebih dari 10 hari, kemudian dia ngeklaim atau merasa bahwa dirinya benar. Ini kan aneh manusia seperti ini. Padahal pihak satunya yaitu Ba'alawi yang dikatakan kalau memang saya salah, kalau memang saya benar, kata Ishak, maka mataharinya Ba'alawi, rembulannya dan semuanya itu pecah. Nah, ternyata nyatanya juga nggak pecah dan malah tambah bersinar, tambah terang benderang, lebih bersinar dari sebelumnya. Nah, berarti kan ini nggak ada apa-apa. Jadi lucu orang seperti Ishak ini. Semoga bermanfaat.